PKB mengotak-atik membuat wacana untuk memasangkan Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan RZD. Simulasi Khofifah dengan Emir masih memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Ada agenda politik tersebut. PKB mencoba mengacak-acak peta politik yang saat ini establis, maka itu akan menjadi langkah yang sangat taktis dan strategis untuk mendegradasi dan mengacak-acak kekuatan elektabilitas Khofifah. Kelihatannya manuver PKB untuk mengusung Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan RZD Bilbina itu menarik respon publik. Meski respon itu ada yang negatif, positif, pesimis, dan optimis. Tapi dari berbagai respon itu karena berkaitan dengan lawan politik yang akan dihadapi, yaitu Khofifah Indar Parawangsa, Emil Dardak yang saat ini masih populer dan masih kuat. Sementara itu kita bisa membaca apa sih yang sudah dilakukan oleh PKB ketika selama ini sudah mengusung Kiai Haji Marzuki. Berikutnya sudah mau dipasangkan dengan RZD Bilbina. Kalau kita lihat, hingga detik ini tidak ada gerakan politik yang progresif dari PKB. Kalau itu terus-menerus terjadi, bisa kita pastikan PKB akan kalah untuk menghadapi kekuatan politik Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak. Apalagi kapasitas calon yang diusung ini juga tidak sebanding, yaitu Khofifah dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kiai Marzuki Mustamar selama ini adalah sebagai kiai ulama dan hidup dengan santri dan dunia pesantren, dan sebagai aktivis NU yang pernah menjabat struktural. Tapi tentu saja itu berbeda dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh Khofifah Indar Parawangsa. Khofifah selain sebagai aktivis NU, saat ini juga masih menjabat Ketua Muslimat NU, juga memiliki jam terbang yang tinggi di dunia politik. Bahkan Khofifah muda pernah menjadi menteri ketika era Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga menjadi menteri di beberapa presiden yang lain, termasuk era Presiden Jokowi. Meski Khofifah pernah gagal dalam politik ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur 2 kali, yaitu berhadapan dengan Pak Dekarwo dan Gus Ipul. Tapi sejak tahun 2019, Khofifah berhasil memenangkan pertarungan pemilihan Gubernur Jatim dan saat ini menjabat Gubernur Jatim petahana. Maka kami heran ketika PKB mencoba menawarkan Kiai Haji Marzuki ke ranah politik pilgub kali ini, karena kita sudah tahu dengan perbedaan yang jauh tadi. Maka pertanyaan kita kan, apa sih makna strategis bagi PKB ketika Kiai Haji Marzuki yang mencoba dipasangkan dengan RZD Bilbina untuk pemilihan gubernur rakyat? Hingga saat ini, kalau kita lihat dari hasil survei, baik itu personalitas Khofifah maupun melalui simulasi Khofifah dengan Emir, masih memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Bahkan menurut hasil riset Akurat Research and Consulting Indonesia, Khofifah ketika berpasangan dengan Emil Dardak itu elektabilitasnya mencapai 51%. Artinya ini tinggi sekali. Sementara Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan RZD Bilbina belum terukur. Kemudian dalam kondisi politik yang masih kacau balau dan meragukan, PKB mengotak-atik membuat wacana untuk memasangkan Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan RZD Bilbina. Apa sih yang mau dijual dari RZD Bilbina ini ketika dipasangkan dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar? Memang RZD Bilbina ini awalnya adalah seorang artis, foto model dan pemain sinetron. Kemudian menjadi politisi bersama PKB. Apakah itu yang kemudian ingin dikapitalisasi menjadi kekuatan politik elektoral? Saya pikir tidak mudah, apalagi yang dihadapi adalah Khofifah Indar Parawangsa. Terus kemudian bisa saja adalah argumentasi soal eksistensi politik Khofifah, yaitu politik perempuan. Bagaimanapun Khofifah adalah representasi politik perempuan. Maka ketika isu itu diangkat, PKB mencoba memberikan jawaban melalui RZD Bilbina. Tapi lagi-lagi, apakah RZD Bilbina popularitas dan elektabilitasnya itu mampu atau sepadan dengan Khofifah Indar Parawangsa? Menurut asumsi dan hipotesis kami, kelihatannya sangat jauh perbandingan
popularitas maupun elektabilitas yang akan dicapai Arzetti Bilbina nanti, Khofifah akan tetap. Tapi kenapa kemudian ini masih menjadi agenda yang terus-menerus akan diwacanakan oleh PKB soal Kiai Haji Marzuki Mu'tamar dengan Arzetti Bilbina? Justru kami menduga ada agenda politik tersebut. PKB mencoba mengacak-acak peta politik yang saat ini establis pada diri atau pasangan Khofifah dan Emil Dardak. Sementara pada bagian lain masih ada partai-partai yang belum menentukan koalisi atau dukungan, bahkan calon. Ada PDI Perjuangan yang semula mencoba mendekati Khofifah Indar Parawansa untuk menjadi wakil, tapi kami kira itu sudah tereliminasi karena Khofifah sudah membuat pernyataan beliau ini lebih nyaman dengan Emil Dardak. Ada Nasdem yang tidak punya tokoh yang sangat kuat untuk dicalonkan. Ada PKS juga belum memiliki calon. Ada PKB yang saat ini banyak bermain. Apakah agenda-agenda terselubung itu punya kaitan dengan wacana poros perlawanan terhadap Khofifah? Kalau betul dan itu bisa dieksekusi oleh PKB dengan baik, maka itu akan menjadi langkah yang sangat taktis dan strategis untuk mendegradasi dan mengacak-acak kekuatan elektabilitas Khofifah Indar Parawansa. Tapi apa semudah itu partai-partai itu kemudian akan mau diajak dalam poros perlawanan terhadap Khofifah? Kita kan sudah tahu juga partai-partai itu juga sangat pragmatis dan oportunis, tidak semudah juga untuk diajak berkoalisi dalam poros perlawanan Khofifah. Kalau PKB tidak mampu merangkul dan membuat koalisi besar, tentu PKB akan sendirian. Paling-paling ada PKS, dan itu pun akan sulit untuk memenangkan calon yang diusung, meskipun yang diusung itu adalah Kiai Haji Marzuki Mu'tamar dan Arzetti Bilbina. Kita apalagi sudah tahu ketika PKS nanti menjadi teman koalisi, juga ada resistensi pemilih-pemilih NU itu sendiri untuk memilih pasangan Kiai Haji Marzuki Mu'tamar dengan Arzetti Bilbina, karena faktor PKS yang itu masih resisten di masyarakat pemilih NU, dan itu adalah mayoritas PKB.